Halo Bujang, terima kasih yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel Uzumaki Film. Channelnya apa? Ya, kalian tahulah. Seperti permintaan kalian, kali ini Uzumaki Film bakal meringkas anime lagi yang berjudul Tonikaku Kawaii yang dirilis pada tahun 2020. Entah kenapa ya, vote kemarin itu banyak yang mau dibikin alur anime ini. Padahal aku pribadi itu maunya nanti-nanti aja. Soalnya kan kalian tau lah udah banyak yang bikin alur anime ini. Ya tapi nggak apa-apa sih, hitung-hitung konten juga lah ya. Dan makasih banget bagi kalian yang setia nunggu plus nonton alur cerita anime dari Uzumaki Film. Oke, daripada lama mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu jangan lupa jempolnya dulu dan pencet warna merah yang bacaannya subscribe itu. Oke? Udah belum? Kalau udah langsung aja kita gas. Di awal scan diperlihatkan seorang anak laki-laki yang kayaknya mengalami kecelakaan gitu. Dia bernama Yuzaki Nasa. Pas lagi pengen meninggoy, datang seorang ciwi yang nanti bakal menjadi pip 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 calon bini. Asik. Lalu kita flashback di mana Nasa kecil merasa kalau banyak orang yang mengejek namanya. Jadi dia ingin membuktikan kalau dia bisa lebih hebat dari Nasa yang beneran. Pas sudah kelas 3 SMP, Nasa ingin masuk SMA favoritnya. Singkat aja gurunya pun setuju. Saat jalan pulang, Nasa melihat seorang ciwi yang cakep plus kawaii gitu, dan dia pun ingin kenalan. Pas lagi pengen nyamperin, udah ditikung sama truk duluan. Kembali ke waktu yang tadi, dimana ternyata ciwi tersebut telah menyelamatkan Nasa. Ya walaupun tetap cedera berat juga. Nasa yang melihat ciwi tersebut pergi langsung mengejarnya. Dan ciwi itu ketemu juga. Lalu Nasa pun mengucapkan terima kasih kepada ciwi itu. Saat ciwi itu keluar ingin memanggil bantuan, Nasa yang sekarat datang untuk menembaknya. Cuma ciwi tersebut kasih syarat dulu, yaitu Nasa harus menikahi dia. Nasa yang spontan langsung jawab iya aja. Dan abis menjawab itu dia pun pingsan. Enak ya, pertama ketemu langsung nembak plus diterima pula. Coba kalian, udah lama kenal tapi kena tolak juga. Sama. Pas sudah sadar, Nasa harus mengulang kelas lagi setahun. Dan saat udah lulus, dia memilih langsung kerja daripada kuliah. Saat lagi merenung di kos, ada yang datang ke tempatnya. Ternyata itu adalah ciwi yang waktu itu menyelamatkannya. Dia bernama Tsukasa. Tsukasa datang ke tempat itu karena ingin Nasa mengisi formulir nikah mereka. Nasa yang awalnya terkejut terheran-heran, tapi akhirnya digas juga sama dia. Dan di sini Tsukasa mendapatkan marga milik keluarga Nasa dan mengubah namanya menjadi Yuzaki Tsukasa. Akhirnya mereka pergi ke kantor kependudukan, atau di sini kita nyebutnya KUA ya. Saat udah sampai, ternyata nikahnya cukup easy, yaitu cuma ngasih formulir terus persetujuan wali aja. Setelah itu mereka pun pulang sambil gandengan tangan. Dan cerita pun selesai. Ya enggak lah Bujang, ya kali selesai mentang-mentang udah nikah. Setelah di rumah, Nasa lagi mikir buat beli kasur baru karena mereka berdua bakal tinggal serumah. Saat lagi ahem-ahem sama bantal, dia malah kegep sama Tsukasa yang baru pulang mengambil barang-barangnya. Tsukasa yang melihat Nasa cuma punya satu kasur, lantas ingin pulang bentaran. Cuma karena Nasa merasa kalau Tsukasa bakal hilang lagi, dia pun berniat untuk membelikannya kasur baru. Nah, di sini aku singkat aja ya pas di tokonya, karena takut kalian nangis melihat keromantisan dua orang itu.
Saat udah pulang, Tsukasa menanyai apakah ada kamar mandi di kos tersebut. Tapi karena kata Nasa nggak ada, jadi dia ganti baju di ruangan sebelah. Untung iman dari Nasa masih kuat, jadi dia bisa menahan adik kecilnya itu. Saat lagi tidur, ternyata Tsukasa adalah spesies orang yang nggak bisa diam. Nasa yang takut Tsukasa sakit, pengen selimutin dia. Cuma ada niatan buat nyosorin dulu sebelum tidur. Tapi Nasa tahan dulu karena orangnya harus bangun. Besoknya pas bangun, Tsukasa bingung kenapa selimut dari Nasa ada di tempatnya. Ya karena kan emang ngigo gitu kan. Lalu dia malah nggak sadar kalau di situ ada Nasa dan malah ngebuka pijamannya. Untung Nasa ngingetin itu. Kalau enggak buat yang ngesang yang nonton ini langsung bergairah kan. Aku. Lu jangan saya deh. Kemudian Tsukasa pun melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, yaitu buatin sarapan untuk Nasa, bukan main TikTok ya. Setelah itu mereka pun pergi ke tempat pemandian dekat situ. Dan mereka berdua bertemu dengan anak SMA bernama Arisugawa Kaname, yang merupakan penjaga dari pemandian itu. Kemudian Nasa memberitahu kepada Kaname kalau dia dan Tsukasa udah nikah. Kaname yang mendengar itu langsung shock dan bertanya beberapa hal. Tapi Kaname juga meminta Nasa untuk membahagiakan Tsukasa, karena Tsukasa adalah ciwi yang Nasa pilih buat pendamping hidupnya. Puas sih. Saat mandinya, pas lagi mikirin Tsukasa yang lagi bujil, tiba-tiba muncul Kaname yang membuat Nasa terkejut, apalagi ngeliatin adik kecilnya. Singkatnya, pas sudah selesai, Nasa bertemu dengan teman SMP-nya dulu, bernama Arisugawa Aya, yang merupakan anak dari tempat pemandian itu, plus kakak dari Kaname. Dan di sini kelihatan ya kalau Aya demen sama Nasa, cuma dia nggak tahu kalau Nasa udah nikah. Pas pulangnya, Tsukasa kayak cemburu gitu karena Nasa dekat banget sama Aya, plus mengatakan kalau Aya itu kawaii. Nasa yang melihat itu malah salah paham dan dia mengira kalau Tsukasa cemburu ngelihat orang nikahan pakai upacara gitu. Lalu di sini terjadi kesalahpahaman terus dan diakhiri dengan Tsukasa yang pengen dikata kawaii juga. Cuma si Nasa malah salah ngertiin lagi. Yaitu dia malah mengira kalau Tsukasa pengen dibeliin baju pengantin. Dan Nasa pun ngibrit buat mencarinya. Lu jangan saya deh. Saat Tsukasa berada di rumah, dia pun merasa bete karena Nasa nggak ada. Jadi dia memutuskan untuk bersih-bersih. Cuma ternyata Nasa udah duluan buat ngebersihin itu ruangan. Lalu Tsukasa pun memilih masak aja. Saat pengen mulai, tiba-tiba ada yang datang ke kosan. Ternyata itu adalah kenalan Tsukasa yang bernama Kaginoji Chitose. Chitose datang ke tempat itu karena ingin menjemput Tsukasa karena dicariin neneknya. Lalu Tsukasa mengatakan kepada Chitose kalau dia udah menikah. Chitose yang mendengar itu langsung shock dan Tsukasa menyuruhnya pulang. Saat lagi merenung itu, datang Nasa yang mencoba menghibur Chitose. Cuma pas Chitose udah senang kembali, datang Tsukasa yang menyebut Nasa adalah suaminya. Chitose yang mendengar itu lantas gak merestui hubungan mereka berdua dan malah ngamuk ke Nasa. Cuma Nasa itu jago ngomong, jadi dia mampu meredam suasana. Tapi Nasa malah diculik oleh Chitose. Pas sudah sampai, Chitose mempunyai rencana untuk membuat pernikahan Nasa hancur, yaitu dengan membuat tuduhan palsu. Lalu Chitose memanggil pelayannya yang bernama Charlotte dan Aurora. Saat lagi memikirkan rencana, Nasa berhasil kabur dan dia memasuki ruangan yang terdapat batu bulan milik Tsukasa. Saat lagi lihat itu batu, datang Charlotte yang langsung hajar aja tanpa lihat ada batu bulan di sana. Dan kaca tempat batu itu pun retak. Lalu Nasa pun berhasil memperbaiki alat nitrogen itu dan Charlotte berterima kasih kepada Nasa. Kemudian Aurora pun memotret momen itu dan langsung mengeditnya di Photoshop. Pas Nasa lagi panik, datang Tsukasa yang melihat foto itu, lalu meminta Nasa untuk mengobrol berdua. Tapi ternyata itu adalah rencana Tsukasa untuk bisa kabur dari Chitose. Mereka berdua pun lewat jalur rahasia milik Tsukasa dan tembusnya ke gereja di atas bukit. Lalu Nasa pun melamar Tsukasa dan menyosornya. Hayo, siapa yang baper di scan ini? Ngaku kalian. Tukang senyum-senyum sendiri. Ya aku tahu. Lu jangan saya deh.
Lalu besoknya, Tsukasa bertanya kepada Nasa kenapa di rumah kosan itu nggak ada TV. Ya karena emang Nasa itu kan gak doyan nonton. Jadi dia pun diceramahi oleh Tsukasa bahwa dia harus suka dengan film. Akhirnya mereka pergi ke tempat jualan TV yang pastinya buat dibeli lah. Gak mungkin dilihat-lihat doang. Kemudian scan berpindah saat Nasa lagi mengobrol dengan Kaname, dimana Kaname menanyai kenapa Nasa nggak ada cincin pernikahannya. Lalu saat pulang bersama Tsukasa, mereka berdua mampir dulu di taman buat ngaso. Nasa yang melihat kalau Tsukasa bakal kesepian pas dia tinggal kerja, langsung nyosor aja. Lalu saat malamnya, Nasa menanyakan apakah Tsukasa mau dibelikan cincin pernikahan. Ya tentu sebagai istri nggak enak dong, karena cincinnya kemahalan. Cuma karena Nasa kepengen punya cincin, jadi Tsukasa mengajaknya ke suatu toko. Besoknya saat berada di toko itu, Nasa shock melihat harganya yang wow. Tapi demi istri tercinta, dia membelinya. Tapi dicegah oleh Tsukasa. Ini istri idaman ini, ya nggak? Tapi cuma di anime doang. Singkat aja, Tsukasa yang melihat kalau Nasa berusaha banget untuk membelikan cincin itu, lantas menyosornya. Lalu setelah itu mereka berdua memilih cincin yang harganya 32.000 yen. Atau kalau dirupiahin itu sekitar 4 jutaan lah. Itu aja udah mahal lah. Lu jangan saya deh. Saat malamnya seperti biasa, Tsukasa nggak bisa diem pas tidur. Tapi ada yang berbeda kali ini, dimana Tsukasa tiba-tiba tidur di samping Nasa. Nasa yang gak kuat iman langsung meluk aja. Dan pas ketahuan, bukannya marah, Tsukasa malah menyosornya. Besoknya Nasa memikirkan untuk pindah rumah, karena menurutnya kosan dia terlalu sempit untuk 2 orang. Cuma di sini Tsukasa nggak mau karena alasannya dia bisa makin dekat dengan Nasa. Tapi singkatnya aja, Tsukasa mau untuk pindah karena banyak godaan kalau pindah ke apartemen lebih besar. Tapi sebelum itu mereka harus punya penjaminnya. Nasa pun lupa kalau dia belum memberitahu ortunya kalau dia udah nikah. Jadi pas sampai rumah dia pun menelepon ibunya. Ibunya yang mendengar itu pun terkejut, tapi abis itu fine-fine aja. Dan menyuruh Nasa untuk membawa Tsukasa biar ketemu sama mereka, atau dikenalin lah. Lalu mereka pun memulai perjalanan di mana Chitose dan pelayannya ngikutin dari belakang. Lu jangan saya deh. Singkat aja, mereka pun sudah sampai di Kyoto dan ingin jalan-jalan dulu lah biar enak. Cuma mereka malah bertemu Chitose kembali di tempat itu. Karena nggak mau debat lagi, Nasa pun ingin ngomong berdua dengan Chitose. Sedangkan Tsukasa ikut dengan Charlotte dan Aurora. Lalu Nasa mengajak Chitose kayak kencan gitulah. Ya walaupun Chitose agak gimana gitu kan, tapi Nasa tetap santuy buat ngehadapinnya. Pas sudah selesai, Nasa pun menjelaskan kenapa dia bisa menikahi Tsukasa. Dan kayaknya Chitose udah mulai mengerti, dimana dia memilih untuk pulang ke Tokyo. Setelah itu mereka berdua berangkat menuju Nara, tempat tinggal ortunya Nasa. Lu jangan saya deh. Saat sudah sampai, mereka pun bertemu dengan bapak dan ibunya Nasa, dimana ortunya ini agak gugup gitu karena Tsukasa datang. Besoknya Tsukasa mengobrol dengan bapak Nasa yang masih aja gugup gitu. Lalu bapaknya Nasa mengajak Tsukasa buat lihat ruang kerjanya. Dan ada yang aneh di mana Tsukasa bisa membaca tulisan di buku kuno itu, sedangkan mertua dan Nasa aja nggak bisa baca. Sebenarnya siapakah Tsukasa? Kalau ada yang tahu bisa komen aja di bawah. Kemudian mereka berdua pergi jalan-jalan mengelilingi Nara. Di sini Tsukasa kayak tahu banget gitu. Padahal Nasa yang IQ-nya udah gede aja masih belum tahu. Lalu Nasa menanyakan kepada Tsukasa kenapa dia bisa menjadi dekat dengan ortunya. Tsukasa pun menjelaskan kalau dia berjanji kepada ortu Nasa buat menjaga anaknya. Saat malamnya mereka pun pamit kepada ortu Nasa dan pulang ke kosan. Besoknya mereka melihat kalau kosannya udah kebakar. Tapi untung aja barang-barang yang berharga bisa diselamatkan karena kepintaran dari Nasa. Lalu saat berada di pemandian, mereka berdua mendapatkan tempat tinggal sementara dari Kaname. Cuma Kaname malah memikirkan gimana caranya supaya kakaknya yaitu Aya bisa peka kalau Nasa udah nikah.
Sorenya, Nasa berterima kasih kepada ayah karena berkat keluarganya mereka punya tempat tinggal. Tapi di sini ayah masih belum juga peka kalau ada cincin di jari Nasa. Dan dia juga positive thinking aja pas Nasa mengatakan kalau Tsukasa udah bertemu ortu dia di Nara. Tapi saat ibunya ayah mengatakan kalau Tsukasa adalah istrinya Nasa, dia pun terkejut, terheran-heran dan menyesal karena nggak bisa memberanikan diri buat nembak. Nah, jadi bagi kalian yang suka sama seseorang, mending coba dulu, nanti malah direbut loh. Anjay, so banget kan? Tapi akhirnya ayah berhasil merelakan Nasa dan memberikan ucapan selamat kepadanya. Beberapa hari kemudian, Nasa yang lagi ngendus rok milik Tsukasa malah kegep sama Kaname. Dan itu membuat dia salting gitu. Kemudian mereka berdua pergi ke laundry milik keluarga Arisugawa, di mana Tsukasa mengatakan kalau dia nggak pakai daleman apapun, cuma baju olahraga doang. Nasa yang mendengar itu masih bisa mengendalikan imannya dan memilih foto aja dulu. Lalu Nasa pun mengajak Tsukasa buat beli baju karena beberapa bajunya ada yang kebakar. Saat sudah sampai di sana, mereka pun memilih yang pas gitu. Dan singkatnya mereka pun pulang. Lu jangan saya deh. Lalu saat berada di pemandian, Nasa ditelepon oleh pemilik kos yang terbakar itu dan menawarkan tempat tinggal kalau udah jadi. Kemudian Nasa dan Tsukasa pun pergi buat lihat kos baru tersebut. Tapi mereka bingung apakah benar itu adalah kos yang berada di alamat. Tapi berhubung mereka udah ada di situ, mending masuk aja biar nggak penasaran. Pas sudah di dalam, mereka terkesan dengan ruangannya. Dan saat berada di kamar mandi, si Nasa malah ngebayangin yang aneh-aneh. Saat pulangnya, ternyata benar dugaan mereka kalau tempat itu bukan yang di alamat. Besoknya, Tsukasa membantu Kaname buat bersih-bersih. Dan singkat aja, Kaname udah mulai dekat dengan Tsukasa. Lalu ayah yang melihat itu menjadi takut kalau posisi dia sebagai kakak akan tergusur. Pas malamnya, Nasa dan Tsukasa yang baru pulang dari Indomerit mampir dululah ke taman. Ya kalian tau lah buat maksudnya ngobrol gitu, ngobrol. Ah gimana sih kalian? Lalu Nasa yang gak kuat iman langsung meluk aja. Dan posisinya malah kayak Titanic woi. Lu jangan saya deh. Besoknya Chitose dan pelayannya lagi mencari Tsukasa. Cuma pas mereka datang ke kosan itu, ternyata kosannya udah hilang. Tapi tiba-tiba Tsukasa lewat di depan Chitose. Lalu Chitose bertanya di manakah Tsukasa sekarang tinggal. Tsukasa yang risih mencoba mengibuli Chitose, yaitu dengan mengatakan kalau rumahnya berada di taman. Dan berhasil. Saat di rumah, Nasa ingin membuat pesta takoyaki di rumahnya. Berhubung mereka menemukan alat yang bisa buat nyetak adonan. Kemudian Nasa mengajak Kaname untuk ikut bersama mereka. Lalu datang Chitose yang batu bet pengen ngajak Tsukasa balik ke rumahnya. Daripada debat mulu, Nasa pun mengajak mereka semua buat pesta takoyaki. Singkat aja, saat udah selesai makan-makan, mereka bertiga bermain game untuk mendapatkan hadiah dari Nasa. Lalu ada battle antara Tsukasa dan Aya, di mana Tsukasa kewalahan menghadapi Aya yang kayak pro player. Tsukasa yang gak terima kalah mengambil game arcade lamanya, yang membuat Aya sulit buat maininnya. Dan kemenangan easy berada di tangan Tsukasa. Mainnya hebat. Kemudian Aya yang gak terima meminta ulang lagi. Cuma kali ini Aya udah terbiasa dengan kontrolernya, sehingga membuat battle makin sengit. Dan akhirnya battle itu seri, di mana masing-masing karakter mereka KO. Dan dengan battle itu juga Tsukasa dan Aya menjadi rival e-sport. Lalu mereka pun akhirnya bikin takoyaki juga. Setelah nungguin itu battle lama bener ya, kayak Epos vs Onyx gitu. Lu jangan saya deh. Keesokan harinya ada seseorang yang menelpon Nasa dan memberikan tugas padanya. Lalu dengan GG Gaming, Nasa melakukan fast hand di 3 perangkat sekaligus. Dan besoknya saat udah selesai ngerjain tugas itu, Nasa malah sakit. Lalu Tsukasa pun merawatnya. Cuma Nasa mengatakan kalau nggak usah merawat dia karena takutnya ketular gitulah. Tapi Tsukasa mengatakan kalau dia nggak bakal terluka ataupun sakit. Wow, adakah yang bisa jelasin?
Yang so tahu bisa komen aja di bawah ya. Oke? Siap. Lalu akhirnya Nasa pun sembuh dan Tsukasa langsung bersihin badan Nasa, biar enakan gitulah. Tapi kenapa ekspresinya jadi kimochi-kimochi gitu, kambing? Saat pengen tidur, Tsukasa mengakui kalau dia berbohong tentang dia tak mengkhawatirkan Nasa. Lalu Nasa yang mendengar itu pun mengerti. Saat lagi nyosor-nyosoran dan dikit lagi ada adegan ngubrak-ngabrik, cuma gagal karena mungkin Tsukasa belum siap kali ya. Singkatnya, mereka berdua pergi ke festival musim panas, di mana mereka bertemu dengan Aya, Chitose, dan pelayannya yang lagi ngejagain stand ikan gitulah. Setelah itu mereka berdua menuju kuil buat berdoa pastinya. Dan saat pengen nyosor, tiba-tiba teman-temannya datang buat ngerusuh suasana. Ya biasalah, kayak gitu biasa. Lalu anime ini ditutup dengan Nasa dan Tsukasa melihat kembang api bersama yang lainnya. Setelah itu cerita pun selesai. Oke, mungkin segitu dulu alur cerita animenya. Dan aku nggak tahu nanti bakal ada S2-nya atau tidak. Bagi yang tahu informasinya bisa komen aja di bawah ya. Siap. Oke, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka. Kalau nggak suka ya dislike aja sih, nggak apa-apa. Dan subscribe channel ini, kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku update video baru. Plus supaya aku makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara, bujang.